Halo Sobat Bola, selamat datang di channel Koran Timnas. Tempatnya update terbaru seputar Timnas Indonesia. Hari ini kita punya 3 kabar panas yang wajib kamu tahu. Pertama, Sain Patinama akhirnya buka suara soal momen mencekam dan mengerikan saat bela Garuda di lapangan. Lalu, ada alasan mengejutkan di balik absennya Elkan Bagot dari skuad Timnas kali ini. Dan yang tak kalah heboh, PSSI dikabarkan membatalkan semua rencana naturalisasi, termasuk pemain Persib yang sudah digadang-gadang. Jangan kemana-mana, simak sampai akhir biar nggak ketinggalan info penting buat kamu, pecinta Timnas. Sain Patinama ungkap momen mencekam dan kenangan spesial saat bela Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Sain Patinama, membagikan kisah tak terlupakan selama dirinya berseragam merah putih. Salah satu pengalaman paling mencekam yang ia alami terjadi saat skuad Garuda melawat ke markas Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar pada tanggal 16 November tahun 2023 itu berakhir dengan kekalahan telak 5-1 untuk Indonesia. Meski begitu, perjuangan Timnas tak sia-sia. Mereka akhirnya sukses melaju ke babak ketiga dengan status runner-up grup F. Namun, bukan hanya soal hasil pertandingan, Sain mengaku perjalanan menuju laga tersebut menyisakan cerita mendalam. Dalam wawancaranya bersama media asal Belanda, Algemeen Dagblad, Sain menuturkan bagaimana ketatnya penjagaan yang mereka alami saat tiba di Irak. Ambil contoh Irak, di mana saya mencetak gol internasional pertama saya. Dalam perjalanan menuju stadion, kami melewati berbagai macam pos pemeriksaan, ucap pemain berusia 26 tahun itu. Ia menambahkan, rombongan Timnas Indonesia bahkan harus diangkut dengan kendaraan yang dilengkapi senjata berat di atasnya. Para tamu berada di dalam mobil dengan salah satu senjata besar di atasnya. Lanjutnya, situasi yang mencekam itu sempat membuat Sain ingin mengabadikan momen lewat video. Namun ia urung melakukannya karena khawatir dengan reaksi masyarakat setempat. Dari dalam bus, saya ingin mengambil video lain tetapi tidak jadi. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana orang-orang itu akan bereaksi, ungkapnya. Selain cerita dari Irak, Sain juga mengenang salah satu momen spesial dalam karir internasionalnya, yakni saat Indonesia menjajal kekuatan juara dunia Argentina dalam laga persahabatan pada tanggal 19 Juni tahun 2023 lalu. Walau Lionel Messi tidak ikut bertandang ke Indonesia, Sain tetap merasa bangga bisa tampil di laga prestisius tersebut. Ia dimainkan selama 45 menit, dan menyebut momen itu sebagai debut impiannya. Saya melakukan debut melawan Argentina. Sayangnya, Messi absen karena cedera. Tetapi masih ada banyak nama besar di lapangan. Tutup pemain yang kini bermain untuk klub Viking FK di Liga Norwegia itu. Kisah Sain membuktikan bahwa membela negara bukan hanya soal bermain bola, tapi juga pengalaman hidup yang penuh warna dan tantangan. 32 nama pemain dipanggil. Elkan Bagot kembali tak masuk daftar. Ada apa dengan PSSI? PSSI secara resmi mengumumkan daftar 32 nama pemain yang dipanggil dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang laga krusial menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada satu nama yang kembali absen dan langsung memicu tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air, Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot sebelumnya selalu dinanti kehadirannya di skuad Garuda. Bek jangkung yang bermain untuk klub Blackpool di Inggris ini dianggap sebagai aset penting di lini belakang Timnas Indonesia. Performanya yang solid, ditambah statusnya sebagai pemain reguler dan bahkan meraih penghargaan pemain terbaik di klubnya, membuat publik yakin bahwa Bagot seharusnya menjadi bagian dari skuad inti. Namun, harapan itu lagi-lagi pupus. Dalam daftar 32 nama yang diumumkan PSSI, nama Bagot tidak tercantum. Ini menjadi kali kesekian sang pemain tidak dipanggil membela merah putih. Bahkan di saat pertandingan penting yang membutuhkan kehadiran pemain-pemain terbaik Indonesia. Yang membuat publik semakin bertanya-tanya, Bagot diketahui telah berada di Bali beberapa waktu lalu.
Kedatangannya dari Inggris ke Indonesia mengisyaratkan kesiapan untuk bergabung dengan tim nasional. Sayangnya, kehadirannya tersebut tidak berbuah pemanggilan, dan netizen pun merasa kecewa. Banyak yang mempertanyakan kebijakan PSSI dalam pemilihan pemain. Apalagi, pelatih kepala Patrick Kluivert sebelumnya menegaskan bahwa salah satu syarat utama pemain bisa dipanggil adalah memiliki menit bermain yang cukup di klub. Jika itu benar, maka Bagot justru memenuhi kriteria tersebut lebih dari cukup. Dalam musim terakhirnya bersama Blackpool, Bagot tampil konsisten dan menjadi andalan di lini pertahanan. Ia mencatatkan banyak menit bermain dan dipercaya oleh pelatih klubnya. Bahkan, ia dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik klub. Dengan prestasi tersebut, tidak ada alasan logis yang bisa menjelaskan absennya Bagot dari skuad Garuda. Spekulasi pun mulai bermunculan. Salah satu akun bola populer di Instagram menyebutkan adanya dugaan persoalan personal antara Bagot dan pihak PSSI, khususnya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Disebutkan bahwa hubungan keduanya memburuk akibat penolakan-penolakan Bagot terhadap panggilan timnas di masa lalu. Bahkan, ada dugaan bahwa PSSI ingin memberi efek jera pada sang pemain karena dianggap kurang loyal. Meski begitu, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi baik dari pihak Elkan Bagot maupun PSSI. Keduanya memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan mengenai isu yang beredar. Ketidakjelasan ini pun makin memicu kegelisahan publik, terutama para pendukung timnas Indonesia yang merasa tim kesayangan mereka tidak diperkuat secara maksimal karena hal-hal di luar teknis. Publik berharap PSSI dapat bersikap lebih profesional dan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau ego kelembagaan. Jika memang ada masalah, seharusnya diselesaikan secara internal tanpa harus mengorbankan potensi pemain yang dapat memberikan kontribusi besar di lapangan. Absennya Elkan Bagot dari skuad Garuda jelas menjadi tanda tanya besar. Apakah ini murni keputusan teknis atau ada hal lain yang sedang ditutupi? Yang pasti, netizen dan pecinta sepak bola Indonesia tidak tinggal diam. Mereka terus menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut transparansi dari federasi. Kini, publik hanya bisa berharap bahwa laga melawan China nanti tetap bisa dilalui dengan hasil maksimal meski tanpa kehadiran salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. PSSI batalkan naturalisasi. Ciro Alvis dan Tyrone Del Pino kompak tinggalkan Persib Bandung. Perombakan besar dimulai. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola tanah air. Menjelang dua laga krusial timnas Indonesia melawan China pada tanggal 5 Juni dan Jepang pada tanggal 11 Juni mendatang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI secara resmi mengambil langkah tegas, membatalkan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang sebelumnya direncanakan akan membela skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam keterangannya menegaskan bahwa naturalisasi bukan hanya soal darah keturunan, tapi juga menyangkut kualitas, kesiapan mental, serta kontribusi nyata di level internasional. Erick menyatakan bahwa proses naturalisasi kini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar siap memberikan dampak langsung bagi timnas. Langkah ini pun menjadi titik balik, sekaligus memberikan efek domino bagi beberapa nama yang sebelumnya santer diberitakan akan dinaturalisasi. Salah dua yang tersorot adalah Ciro Alvis dan Tyrone Del Pino, dua pemain asing andalan Persib Bandung. Keduanya kini secara mengejutkan dikabarkan kompak meninggalkan klub Maung Bandung. Dari laporan TVN News, striker asal Brasil Ciro Alvis lebih dulu resmi dilepas oleh Persib. Tak berselang lama, gelandang kreatif asal Argentina, Tyrone Del Pino, juga dikabarkan angkat kaki dari skuad asuhan Bojan Hodak. Rumor ini semakin menguat, menyusul langkah evaluasi besar-besaran yang dilakukan manajemen Persib menjelang musim baru Liga 1. Kehilangan dua pilar asing ini tentu jadi pukulan tersendiri bagi Persib. Ciro dan Tyrone selama ini dikenal sebagai motor serangan Persib yang punya kontribusi besar, baik dalam urusan mencetak gol maupun membongkar pertahanan lawan. Namun, keputusan ini tampaknya sudah dipikirkan matang-matang oleh pelatih Bojan Hodak, yang kini tengah menyusun ulang strategi sekaligus berburu pemain baru. Nama Sadil Ramdhani, gelandang timnas Indonesia,
disebut-sebut menjadi salah satu target pengganti. Selain itu, sejumlah pemain lokal dan asing juga mulai masuk dalam radar incaran untuk membangun tim yang lebih solid dan sesuai kebutuhan taktik pelatih. Situasi ini pun jadi pertanda awal dari perombakan besar-besaran yang tengah dilakukan Persib Bandung, baik dari segi komposisi pemain maupun arah permainan tim. Sementara itu, keputusan PSSI menghentikan naturalisasi ini mendapat reaksi beragam dari publik. Sebagian mendukung penuh langkah Erick Thohir demi menjaga kualitas dan identitas tim nasional. Namun tak sedikit pula yang menyayangkan keputusan ini karena dianggap menghambat generasi pemain potensial yang memiliki darah Indonesia. Yang pasti, timnas Indonesia kini tengah bersiap dengan skuad terbaik yang sudah teruji, demi mengamankan poin penting melawan China dan Jepang bulan depan. Bagaimana menurut kamu, Sobat Garuda? Apakah keputusan ini tepat? Dan apakah Persib mampu bangkit tanpa Ciro dan Tiron? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kabar terbaru seputar timnas dan sepak bola Indonesia hanya di channel ini.